Halo Faid, halo Faid, sehat Faid? Sehat? Hah? Sehat? Sehat. Sehat ya. Main Main apa? main sehat lah, main sehat. Apa? Lumayan sehat. Main sehat. Main sehat. Ya, Lumayan sehat. iya. Oke. Capek saya habis Habis acara apa? sekolah. Hah? Acara apa? Hah? Acara A- sekolah. Acara apa? Acara apa namanya? MPLS gitu. Satu Duh, sekolah. MPLS. Mm-mm. MPLS kok akhir semester? Oh enggak, emang sekolahnya gitu kok. Oh iya. Oh jadi Iya, MPLS di akhir semester. Kan iya gitu. MPLS kan masa pengenalan lingkungan sekolah kan? Bukan MPLS, salah, salah. Bukan MPLS, apa namanya? Eh, Apa? Let's gitu, kayak acara buat apa namanya? Pelatih organisasi gitu. Oh, LDKS. Kepemimpinan. Latihan kepemimpinan Saya gitu. nggak tahu saya sebutannya gimana. OSIS, OSIS gitu ya? Ya OSIS. Nginep sehari. Oh. Oh, Faid jadi OSIS. Ah, belum. Jadi, Ini pelatihan. oh, persiapan untuk OSIS gitu. Ya, Emang Faid kelas berapa sih? 8. Oh, kelas 8. Hah? Iya. Iya. Oh iya, bentar lagi OSIS ya. Ngapain aja kegiatannya? Udah ada Zizrel nih. Halo Zizrel. Halo Kak, Sehat Zizrel? sehat Kak. Sehat ya. Gimana kegiatannya hari ini Zizrel? Ngapain aja? Hari ini nggak sekolah sih Kak. Hah? Hari ini nggak sekolah karena tadi pagi kepala belakang sakit. Ke kepala apa? Kepala Hari ini? belakang aku nyeri. Oh, kenapa? Nggak tahu sih Kak. Sama kan kan baru keluar dari rumah sakit kan minggu lalu. Ah, oh iya, minggu malam. Sekarang gimana? Udah sehat belum? eh kurang masih kurang sehat sih. Masih di Masih rumah nggak enak sakit? badan, Hah? masih nggak enak badan. Masih di rumah sakit Zizrel? Atau udah di rumah? Yang nggak sih udah di rumah. Udah di rumah? Sakit apa sih? Apa? Apa? Mana? Ya. Aku campak sama tipes kayaknya. Waduh, campak sama tipes. Iya Kak. Udah minum obat belum? Udah nggak minum obat sih Kak dari kemarin. Udah nggak minum obat? Udah nggak. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi obatnya masih ada. Masih ada. Oh, habisin obatnya. Obat itu harus dihabisin dah dari ya. Kata ini ya, kata dokter, kata kata ini juga ya. Apoteker juga nggak salah. Karena dosis yang udah dikasih itu udah dihitung. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti nggak ngabisin si ininya, si sakitnya itu yang harusnya dengan dosis itu dia beres sembuh, tapi karena dosis yang nggak dihabisin nanti malah jadi makin sakit lagi gitu. Katanya gitu ya, tapi nggak tahu juga kan. Tapi kalau bisa adik-adik kalau misalnya dikasih obat habisin biar biar sehat ya. Jaga kesehatan adik-adik. Kita sekarang nih udah musim hujan kan, sering hujan ya. Terus jaga kesehatan biar nggak gampang sakit. Banyak minum air putih ya, banyak makan, minum vitamin biar tetap sehat. Ini ada Ata sama Kenrich nih. Halo Ata, halo Kenrich. Mana nih Ata, Kenrich? Sehat? Ya. Sehat. Sehat Kenrich? Gimana kegiatannya hari ini Kenrich? Ngapain aja? Baik. Nggak Hah? ngapain-ngapain. Nggak mau main. Sekolah nggak? Sekolah, sekolah. Sekolah. Ngapain aja hari ini kegiatannya di sekolah? Nggak apa-apain, belajar doang. Belajar doang. Nggak ada kegiatan apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ini ada Juan. Halo Juan.
Halo Kak, Sehat, Juan? iya baik baik ada Kak. Oke, kita mulai aja ya kelas kita. Jadi kita di kelas ini harusnya ada 7 orang, tapi di sini yang udah hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Udah 5 orang, udah lebih dari setengahnya. Kita mulai aja ya. Nanti yang lain yang belum hadir, semoga bisa hadir nanti sambil mengikuti jalannya kelas kita hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya, Faid, Kenrich, Jizrel, ya walaupun Jizrel masih agak sakit ya, semoga cepat sembuh Jizrel. Ata sama Juan, ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus AI kita, ya, ke materi yang selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke modul keempat, pelajaran ketiga, ya. Modul keempat, pelajaran ketiga. Hari ini judulnya adalah pembuatan suara sintetis. Ya, saya share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan? Yang Rich, Israel, Juan, Kelihatan. kelihatan ya? Oke, hari ini kita akan masuk ke modul keempat, pelajaran ketiga. Ya, hari ini judulnya adalah pembuatan suara sintetis. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ya, materi kita yang baru, kita akan review ya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, nih. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang desain suara. Nah, coba adik, siapa yang ingat? Apa itu desain suara? Ada yang ingat? Kenrich, Jizrel, Juan, Faid, Atta, ada yang ingat? Apa itu desain suara? Hmm? Siapa yang ingat? Ada yang ingat nggak ada? Oke, nggak ada yang ingat ya? Apa itu desain suara? Ya, desain suara itu adalah kegiatan penciptaan pengaturan suara ya dalam suatu konten dengan cara mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Ya, jadi desain suara itu kita menciptakan atau mengatur suara ya untuk sebuah konten ya yang bisa mempengaruhi emosi dan persepsi manusia. Ya. Nah, selanjutnya apa saja kategori suara yang ada? Ini siapa yang ingat? Jadi apa saja kategori suara yang ada? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita bahas. Israel, Kenrich, Juan, Atta, Faid. Siapa yang ingat? Ada yang ingat? Ya, kategori suara itu ada yang pertama namanya volley, ya, suara sinkron atau suara yang disesuaikan, ya. Volley ini merujuk pada efek suara buatan yang membuat video game terasa lebih autentik dan realistis, ya. Volley biasanya dipakai di video game atau juga bisa di film ya. Untuk menghasilkan suara Foley yang meyakinkan, desainer suara biasanya menonjolkan elemen-elemen yang tepat ya. Hal ini diperlukan agar pemain dapat memahami
dengan tepat apa yang terjadi dalam permainan. Ya, ini ada contohnya nih, kita coba lihat. Ini suara ini ya kemarin ya, suara menjerit gitu ya. Suara Nirnroot Elder Scrolls. Oh ya, ini contohnya. Oke, itu ada suara Foley. Selanjutnya ada suara efek sintetis ya, atau sound effect ya. Apa itu? Efek sintetis atau efek buatan ya. Efek sintetis atau SFX adalah efek suara yang digunakan untuk menciptakan suara dari fenomena yang tidak ada. Ya. Jadi kalau tadi Foley itu suaranya biar terlihat seperti realistis, ya, seperti suara yang ada di kehidupan nyata, kalau SFX atau efek sintetis ini dia menciptakan suara dari sesuatu yang tidak ada, fenomena yang tidak ada. Ya, nih berbagai suara ini bisa beragam, seperti suara pesawat luar angkasa, fenomena magis, ya, ledakan, tembakan, atau efek suara antarmuka yang perlu diperhatikan oleh pemain. Nah, untuk suara SFX penting untuk menyesuaikan dengan latar. Contoh ini suara apa? Dalam game Batman. Ya. Tuh, ini salah satu contoh dari efek sintetis. Terus ada juga pengisi suara. Ya. Nah, pengisi suara ini adalah suara manusia yang digunakan, ya, untuk menyampaikan informasi penting kepada pemain, ya. Nah, nanti acting suara membantu menyampaikan perasaan yang dialami karakter, seperti teriakan saat jatuh dari ketinggian atau erangan saat menerima pukulan, ya. Jadi itu ada beberapa jenis suara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembuatan suara sintetis, ya. Nih, adik-adik sering nggak? Atau mungkin adik-adik seberapa sering adik-adik bertemu dengan teknologi penghasil suara? Coba, siapa yang sering menggunakan? Atau adik-adik ada yang tahu di mana saja teknologi penghasil suara digunakan? Ada yang tahu? Siapa yang bisa sebutkan? Di mana saja teknologi penghasil suara digunakan? Juan, Israel, Atta, Faith, Kenrich? Siapa yang bisa sebutkan? Di mana saja teknologi penghasil suara digunakan? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang sering ya berinteraksi sebenarnya mungkin. Kalau misalnya ada digunakan, tapi kakak yakin ada yang sering gunakan itu. Ya, teknologi penghasil suara, ya, itu ada asisten suara, ya, bisa di Google Translate, ya, atau mungkin di Google Doc juga ada, ya, asisten suara. Oh tuh di kalau HP-nya iPhone mungkin ada adik ada Siri, ya, asisten suara. Kalau di Google, kalau di Google tuh apa ya namanya, ya? Hello Google ya. Halo Google gitu, tapi namanya apa? Kakak lupa. Ya. Kalau di iPhone itu Siri, ya. Itu ada asisten suara. Terus di navigasi, ini navigator, ya. Google Map, ya. Jadi mungkin kalau misalnya sambil bawa motor atau mungkin sambil bawa mobil, biar nggak terganggu konsentrasinya, tuh ada yang bisa gunakan ini ya, suara dari Google Map untuk untuk memberitahu arah dari jalan, ya. Terus ada juga mungkin bisa sering dengar sintesis suara ya, suara buatan. Sekarang kan mungkin banyak video yang menggunakan sintesis suara ya. Jadi ada teks, terus setelah itu dibuat suara untuk membaca teks itu, ya. Nah, kita sering berinteraksi dengan teknologi pembuat suara. Nih, menurut adik-adik, bagaimana sistem ini berbicara dan teknologi apa yang mungkin mendasari kemampuan? Kira-kira adik-adik, gimana caranya? Sistem-sistem ini bisa bicara, ya. Teknologi apa yang digunakan, ya. Hari ini kita akan mempelajari, ya, menyelami dunia pembuatan suara sintesis
dan mengeksplor fitur-fiturnya dan mengamati cara kerjanya. Ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana pembuatan suara itu. Ya, nah pembuatan suara sintesis suara, sintesis ucapan adalah proses menghasilkan suara manusia buatan dari input teks, dari pemasukan teks. Ya, jadi suara-suara tersebut dihasilkan dari teks yang diberikan. Ya, nah biasanya ucapan itu terdiri dari apa saja, Adik? Ada yang bisa sebutkan? Ucapan terdiri dari apa saja? Hah? Ya, biasanya ucapan Kata. itu pertama terdiri dari suara. Ya, suara itu dasar dari ucapan. Ya, tapi bagian dari ucapan yang lain juga ada suku kata, ya, ada frasa, ya. Intonasi atau melodi dalam ucapan kita juga penting. Irama, tempo, ya, yang menentukan kecepatan, juga aksen dan warna suara, ya, yang membuat suara seseorang itu unik. Nah, unsur-unsur ini penting untuk menciptakan ucapan yang jelas dan ekspresif, ya. Terus juga ada intonasi, ya. Nah, intonasi juga penting dalam ucapan. Nih, coba adik-adik, ya, gimana cara mengucapkan tiga kata ini, ya. Yang satu tanda tanya, yang satu tanda seru, yang satu titik, ya. Cara pengucapannya kan beda setiap kata ya. Nih, yang pertama tanda tanya misalnya, apakah kamu akan pergi ke toko? Ya, nah intonasinya beda, ya. Jadi kan intonasi pertanyaan. Kalau tanda seru, ya, tanda seru itu kan berarti perintah, ya. Nah intonasinya juga berbeda. Kamu akan pergi ke toko, ya. Itu kan agak ada penekanan di intonasinya ya. Kamu akan pergi ke toko, ya. Terus yang terakhir ada titik, ya. Ini mungkin pemberitahuan. Kamu akan pergi ke toko. Ya. Nah, jadi dari setiap kata, dari setiap ucapan itu intonasinya juga berpengaruh, ya, untuk menentukan kalimat itu maksudnya apa, ya, intonasi berpengaruh. Nah, dalam sebuah ucapan juga penting kita memahami maknanya, ya. Nih, adik-adik, di sini ada kata nih. Kira-kira menurut adik-adik apa artinya? Siapa yang bisa jawab? Di sini ada tulisan. Maksud dari tulisan ini apa? Hah? Juan? Kenrich? Jizrel? Atta? Faith? Apa maksud dari tulisan ini? Hah? Itu Apa? buah. Buah? Ya, tuh. Menurut Juan, buah. Yang lain? Hah? Ini kan hurufnya ada empat ya. A, P, E, L. Ya. Nah, kalau misalnya kita baca apel, ya, itu buah. Tapi kalau kita bacanya apel, nah itu beda lagi artinya. Ya. Kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda. Ya. Ada apel, apel itu buah. Apel, ya, apel itu biasanya kegiatannya ini ya, upacara. Ya, apel pagi, apel siang, apel sore, ya. Padahal katanya sama, A P E L. Tapi pembacaannya beda, itu artinya juga bisa beda, ya. Apel dan apel, ya. Nah, jadi tadi ada suara, intonasi dan arti, ya. Nah, sekarang kita bayangkan, tadi kan itu sesuatu yang penting dalam ucapan. Nah, dari hal-hal yang penting itu bayangkan kita harus mengajari komputer untuk berbicara, ya. Nah, ketika kita akan mengajarkan komputer untuk berbicara, ya, tidak cukup hanya membuatnya mengeluarkan suara, tapi kita harus membuatnya berbicara seperti manusia, ya. Jadi tadi kita juga harus mengajarkan kepada komputer bagaimana intonasinya, apa artinya, ya, sehingga suara yang keluar dari komputernya itu bisa mirip dengan manusia. Nah, fitur apa saja yang harus dimiliki oleh sistem penghasil suara yang baik agar suaranya mirip dengan suara manusia, ya. Nih, mampu berbicara dengan berbagai suara.
Ya, hal ini membuatnya lebih serbaguna dan cocok untuk berbagai tugas. Terus jelas, ya, suaranya harus jelas. Hal ini membuat pendengar memahami apa yang sedang dikatakan. Terus bersuara alami, ya. Hal ini akan memastikan bahwa suara yang dihasilkan enak didengar dan mudah dipahami. Terus menyampaikan emosi, ya, dengan intonasi, volume, dan tempo, ya. Nah, kita harus mengajarkan komputer bagaimana caranya dia bisa berbicara seperti ini, ya. Nih, ini ada contoh ucapan sintetis. Coba kita dengarkan ya. Kira-kira suaranya alami nggak? Kita coba. Ini share sound nggak ya? Oh iya, share sound. Nah nih, coba ada didengarkan. Hai guys, hari ini gue pengen bagi-bagi pikiran soal musik nih. Buat gue, musik tuh hidup gue. Selalu ada di setiap suasana hati. Pas lagi sedih, gue puterin lagu melankolis biar keluarin perasaan. Kalau lagi pengen seneng, gue dengerin lagu upbeat biar makin semangat. Band favorit gue sih, Imagine Dragons. Lagu-lagunya selalu bikin mood naik dan ngasih inspirasi. Kalian suka musik apa? Punya artis atau genre favorit ga? Nah nih, menurut adik-adik ini suaranya alami nggak? Hah? Gimana? Juan, Kenry, Jijrel, Faith, Atta? Suaranya udah alami belum? Tidak, Kak. Belum ya? Masih kelihatan seperti suara apa ya? Suara robot mungkin ya, atau suara buatan. Nah, kita coba Suara dengarkan AI. suara yang kedua, ya. Ini ada contoh suara yang kedua. Ya, loading. Kita coba dengarkan yang suara yang kedua ya. Hei hei, tahu nggak sih apa yang paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. Petersburg, dan itu beneran keren banget. Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal sungai, dan yang pasti gue datengin Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Nah, nih menurut adik, kira-kira udah mulai alami belum? Hah? Mungkin. Mungkin ya, karena di suara yang kedua ini dia sudah mulai ada sedikit intonasi ya. Intonasi penyampaiannya sudah hampir mirip dengan manusia ya. Nah, suara yang ini nih biasanya ada di video-video ini ya. Video-video TikTok, video-video Instagram ya. Biasanya orang-orang pakai suara yang kayak gini nih. Ya, itu contoh suara yang kedua. Nah, ini ada suara yang ketiga, kita coba ya. Kita coba dengarkan suara yang ketiga. Bentar ya. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Nah, Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? nah nih, ada dik. Kalau yang ini gimana? Masih kelihatan, masih kedengaran seperti suara Masih. robot? Masih. Masih ya. Tapi setidaknya dia eh, cara penyampaiannya sudah hampir, hampir ya, mendekati suara alami manusia. Kira-kira dibandingkan kalau satu, dua, dan tiga, yang mana yang mungkin lebih alami suaranya terdengar? Antara satu, dua, atau tiga? Kira-kira yang mana? Hah? Juan, Faith, Israel, Atta, Kenrich? Kira-kira yang mana yang lebih alami suaranya? Tiga. Yang tiga. Kenapa yang ketiga, Israel? Coba ulang, Kak. Tadi kurang denger, Kak. Kita ulangi ya. Ya, kita ulangi. Nih ya. Nomor tiga. Loading ntar ya. Hai, gue Nick, dan gue demen banget sama skateboard. Ini nggak cuma olahraga doang, tapi gaya hidup, bro. Pas lo main skate, rasanya bebas banget dan seru kayak dapet suntik adrenalin. Setiap trik tuh kayak tantangan buat ngelewatin batas diri sendiri. Keren kan? Ya, itu nomor tiga. Enggak, Kak. Nomor dua, Kak.
Oh, nomor dua. Nomor dua lebih alami. Kita coba cek lagi ya. Nomor dua lebih alami ya. Nomor dua karena mungkin kita sering dengar ya. Hei hei, tahu nggak sih apa yang Nah, paling keren? Jalan-jalan. Baru aja gue pulang dari trip ke St. ya tapi Petersburg, dan itu beneran intonasinya ini keren lebih enak banget. ya. Lebih Nongkrong di Nevsky Prospect, mampir ke kafe-kafe cozy, naik kapal hampir mirip sungai, dengan dan yang intonasi pasti gue suara datengin alami. Hermitage. Banyak banget hal seru di sana. Penekanan di bangetnya itu juga dia hampir mirip dengan suara alami manusia ya. Nah, jadi di antara ketiga suara tadi mungkin ada yang bilang yang nomor dua ya, hampir yang mendekati suara alami. Ada mungkin yang bilang nomor tiga ya. Tapi kayaknya yang nomor dua itu mungkin hampir ya, karena penekanan dia bilang banget itu kayak wah gitu ya. Jadi dia lebih kayaknya udah sering diajari tuh jaringan cara buatannya ya. Nah, intonasi, tempo, volume dan jeda. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang mempengaruhi persepsi emosi dalam ucapan. Ya. Sistem modern menggunakan berbagai pendekatan untuk tujuan tersebut ya, termasuk model jaringan saraf ya. Nah, jadi intonasi, tempo, volume dan jeda itu penting ya untuk mempengaruhi persepsi emosi dalam ucapan. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana suara dihasilkan. Setelah itu kita akan pelajari sebuah jaringan saraf yang memungkinkan konversi teks menjadi suara. Nanti kita akan pelajari jaringan saraf baru. Terus nanti ada yang mungkin buatlah podcastmu sendiri ya. Jadi nanti ada yang mungkin akan mencoba membuat suara buatan sendiri. Ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang metode generasi ucapan. Ya. Di dalam menggenerate sebuah ucapan, ada beberapa pendekatan dalam pembuatan ucapan. Ya. Nah, setiap pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama ada sintesis konkatenatif. Ya. Yang kedua ada sintesis parametrik. Dan yang ketiga ada sintesis berbasis jaringan saraf. Ya. Nah, apa itu sintesis konkatenatif? Ya. Sintetis konkatenatif ini dia menggunakan potongan-potongan ucapan yang telah direkam sebelumnya, ya, concat. Jadi concat itu dipotong kata-kata atau potongan ucapannya. Yang digabungkan untuk membentuk frasa, ya. Meskipun menghasilkan suara yang sangat alami, metode ini membutuhkan banyak data dan dapat mengalami masalah dalam pencocokan suara. Ya. Misalnya, untuk mengucapkan kata kitten, sistem dapat mengambil potongan-potongan suara yang sudah direkam dari bunyi K, I, T, dan ten, lalu menyatukannya. Ya, mungkin kan kalau misalnya kalau pakai suara ini ya, kitten, mungkin tennya ini dia bisa bisa nggak ten, tapi ten, bisa jadi kitten. Ya. Karena kalau misalnya dia anggap ten itu 10, ya, itu nanti jadi angka 10, ten, gitu ya. Seperti itu. Itu sintesis konkatenatif. Ada selanjutnya sintetis parametrik. Ya, ini berbeda dengan sintetis konkatenatif. Ya, sintesis parametrik ini dia tidak menggunakan potongan-potongan suara, tapi metode ini menggunakan fungsi matematika ya untuk memodelkan parameter suara seperti frekuensi, ya, amplitudo serta karakteristik suara suara lainnya. Ya, walaupun sintesis parametrik ini menawarkan fleksibilitas pengaturan yang lebih besar, ukuran model lebih kecil dan masalah penggabungan yang lebih sedikit, suara yang dihasilkan dapat terdengar kurang alami, ya, dan lebih mekanis dibandingkan suara yang dihasilkan dengan sintesis konkatenatif. Karena pemodelan matematis tidak dapat sepenuhnya mereplikasi kompleksitas alami suara manusia, ya. Jadi untuk sintesis parametrik ini dia menggunakan fungsi matematika ya untuk memodelkan parameter suaranya. Dia gunakan frekuensi atau amplitudo dan karakteristik suara. Kalau konkatenatif tadi dia gunakan potongan-potongan kata. Terus ada sintesis berbasis jaringan saraf. Ya, jaringan saraf dalam digunakan di sini untuk pembuatan suara. Ya, jadi sintesis berbasis jaringan saraf ini dia menggunakan jaringan saraf buatan. Ya,
Mereka mungkin memungkinkan pembuatan suara yang sangat realistis dan halus, yang sangat mirip dengan suara manusia. Nah, metode ini digunakan kebanyakan sistem sintesis suara modern. Ya, jadi di pembuatan suara modern saat ini lebih banyak menggunakan sintesis berbasis jaringan saraf. Ya. Nah, tahapan-tahapan pembuatan ucapan berdasarkan jaringan saraf itu ada tiga. Ya, ada presentasi teks. Yang pertama, setelah itu ada generasi parameter akustik. Terus yang ketiga ada sintesis sinyal audio. Ya, kami minum dulu ya bentar ya. Jadi dalam pembuatannya itu ada tiga proses. Ya, tiga tahapan proses pembuatan ucapan berdasarkan jaringan saraf buatan. Ya, presentasi teks, generasi parameter akustik, dan sintesis sinyal audio. Nah, di tahap pertama, di presentasi teks ini adalah tahap pertama dan paling penting. Ya, saat komputer memahami teks yang perlu diubah menjadi ucapan. Ya, dan dalam tahap utama ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, teks dibagi menjadi kata-kata individual, kalimat, tanda baca, dan elemen-elemen lainnya. Jadi si teks yang diberikan itu nanti dia akan bagi dulu. Jadi kata-kata, jadi kalimat, jadi tanda baca, dan lain-lain. Baru setelah itu, teks diubah ke dalam bentuk standar. Ya, kalau misalnya dia lihat di dalam teksnya itu ada singkatan, atau ada angka, ada tanggal, nah semuanya diubah jadi kata-kata. Ya, jadi kata-kata yang lengkap. Ada tanda baca atau apapun itu, mungkin dia ubah semuanya ke dalam kata-kata. Serta kesalahan atau salah ketik dapat diperbaiki. Dia cek juga tuh nanti di dalam teksnya. Ada kesalahan nggak? Ada typo atau apapun. Nanti dia perbaiki dulu. Baru setelah itu, setiap kata diberikan representasi leksikal. Ya, yang mencakup kelas kata, jumlah, dan gender untuk memastikan pelafalan yang tepat. Ya. Karena kan di dalam teks itu kan ada gender ya. Dia perempuan, dia laki-laki. Kalau bahasa Inggris sih. Terus, kata-kata diubah menjadi rangkaian fonem, ya. Dan suku kata yang mendapat tekanan dalam kata-kata tersebut diidentifikasi, ya. Jadi dia lihat suku kata yang ada penekanannya, nanti dia identifikasi dulu. Kayak tadi ya, yang kayak di suara tadi. Banget gitu ya. Terus yang mempengaruhi pelafalan dan intonasi, ya. Terus selanjutnya, dia tentukan kecepatan pengucapan, frasa, jeda antar kata, dan pola intonasi dalam suatu kalimat. Setelah dia ubah semuanya, ya menjadi rangkaian fonem, baru dia tentukan kecepatannya, kecepatan pengatur frasa, pengucapan frasa, jeda, dan intonasinya. Baru setelah itu kalau sudah ditentukan, dia akan lanjut ke tahap yang kedua. Tahap 2 ini adalah generasi parameter akustik. Ya, di tahap ini, informasi abstrak teks seperti urutan fonem, tekanan, dan intonasi diubah menjadi parameter akustik spesifik yang mendeskripsikan bagaimana suara akan dihasilkan. Ya. Proses ini mencakup penentuan kecepatan pengucapan frasa, jeda antar kata, serta pola intonasi kalimat. Yang pertama, dia tentukan dulu durasi setiap bunyi. Ya, setiap katanya ditentukan durasinya berapa lama. Hal ini penting untuk menciptakan irama yang alami. Setelah itu, yang kedua dia buat volume. Setiap bunyi ditentukan seberapa besar volumenya. Ya. Perubahan amplitudo itu menghasilkan dinamika dan intonasi. Setelah itu, dia tentukan frekuensi dasar suaranya. Karena perubahan frekuensi dasar menghasilkan intonasi. Ya. Setelah itu, dia akan lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, pada tahap ini parameter akustik yang diperoleh pada tahap sebelumnya diubah menjadi sinyal audio nyata yang dapat didengar. Ya, di tahap ini, yang pertama dia menghasilkan gelombang suara berdasarkan parameter akustik. Setelah itu, setelah gelombang suara didapat, nanti gelombang suaranya dilakukan pemrosesan akhir untuk meningkatkan kualitas suara dan menghilangkan noise, kebisingan. Ya. Baru setelah itu yang ketiga membentuk berkas audio akhir. Ya. Setelah dilakukan penghalusan, mungkin ya peningkatan kualitas, menghilangkan noise, baru setelah itu dia buat berkas audionya. Mungkin dalam bentuk WAV atau MP3. Ya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat sintetis suara ya dengan menggunakan 11 Labs.
ya. Jadi nanti kita akan coba menggunakan Eleven Labs, ya. Nih, untuk membuat sintesis suara, kita menggunakan Eleven Labs, ya. Seperti banyak sistem sintesis suara modern, Eleven Labs menggunakan sintesis berbasis jaringan saraf, ya. Ini metode yang paling canggih untuk menghasilkan suara berkualitas tinggi yang sangat mirip dengan suara alami manusia, ya. Nih webnya nanti kakak kirim ya. Kita coba Eleven Labs. Nih, adik-adik coba ini kakak klik dulu ya. Nah, nih. 11labs.io. Ini kakak kirim ke chat Zoom ya. Silakan dibuka 11labs.io ya. Nanti kita akan daftar dulu ya. Nih. Adik kalau sudah buka klik get started free ya. Setelah itu nanti adik pilih sign up with Google ya. Biar simple ya. Karena kalau daftar dari awal nanti adik-adik harus ngisi email dan lain-lain. Biar lebih mudah daftarnya pakai Google aja. Sign up with Google. Nah, nanti pilih akunnya adik bebas kan. Adik harus punya akun Google ya. Sebelumnya kan kita udah pernah pasti ada udah punya. Ya, pilih akun Google yang mana, baru setelah itu klik continue ya. Nah, baru setelah itu nih, pilih gayanya nanti apa? Light atau dark. Setelah dipilih, lanjut continue. Nah, baru setelah itu nanti adik-adik akan ngisi data ya. Masukkan nama, terus tanggal lahir, baru klik text. Nah, nanti setelah itu nanti ada 4 pertanyaan nih. Dia nanya, how did you hear about Eleven Labs? Gimana adik-adik tahu tentang Eleven Labs? Which one describe you the best? Nah, yang mana yang mendeskripsikan kamu paling baik? Adik-adik itu apa? Dideskripsikan sebagai apa? Misalnya personal use, kreator, ya, education. Nanti pilih. Setelah itu, what's you position in education? Kalau misalnya di adik-adik pilih education ya, nanti adik-adik pilih posisi adik-adik di education ini sebagai apa? Teacher, administrator, atau other. Baru selanjutnya, what would you like to do with Eleven Labs? Dia nanya, kita mau ngapain nih di Eleven Labs? Ya, nanti adik-adik bisa pilih aja. Kalau mau pilih semuanya juga boleh. Ya. Text to speech, audiobook, podcast, sound effect, dubbing, voice over, dan lain-lain. Baru setelah itu tinggal klik get started. Ya. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik tinggal kasih teks tuh ke Eleven Labs ya. Ya, kita coba ya. Kita coba sign up. Adik-adik silakan coba ya. Itu linknya udah kakak kirim. 11labs.io. Itu di chat Zoom ya kakak kirim. Nah, ini nanti adik-adik klik sign up with Google ya. Nah, nanti adik-adik pilih akunnya mau yang mana. Kakak pakai akun ini aja yang punya kakak. Ya. Mana nih kamera? Kok hilang? Setelah itu klik continue, lanjutkan. Ya. Nah, kalau sudah, kita tunggu ya. Sudah belum? Nah, itu. Nah, tuh kalau sudah Eleven Labs katanya. Nah, ini nanti ada dipilih mau yang mana? Light atau dark? Kakak pilih light aja. Nah, terus tulis nama. Nama siapa? Alwan Muhtarom. Ya. Nanti ada adik isi. Tanggal lahir. Misalnya berapa tanggal lahirnya? 2000. Bulan. Januari. Tanggal 1. What's your favorite language? Nah, pilih bahasa. Ada yang mau bahasa apa? Bahasa Indonesia nggak ada ya? Adanya English, Dutch gitu ya. Spanyol, Prancis, ini bahasa India, Jepang, Polandia, Portugis, Svenska, Swedia. Kita pilih English aja ya. Next. Nih, how did you hear about Eleven Labs? Ada adik tahu Eleven Labs dari mana? Dari news misalnya. Nah, terus apa nih? Choose your platform. Nah, ada adik mau yang mana nih? Agens atau kreatif? Kita pilih kreatif aja ya. Kreatif. Nah, itu which one describes you the best? Adik-adik nih pilih mau apa nih? Personal use
engineer, education, misalnya kita pilih education aja ya. Nah, what's your position in education? Nah, apa nih? Ada di sebagai apa kalau other? Oh, dia nggak sebut, dia nggak ngisi, dia nggak minta kita ngisi othernya itu apa ya. Nah, nih, what you like to do with 11 labs? Ini bisa pilih banyak ya. Misalnya, podcast. Oh, bisa pilih banyak nih. Text to speech, musik, sound effect, dubbing. Pilih aja semuanya. Ya. Speech to text to speak to text, image video, dan lain-lain. Kalau udah, kita klik continue. Nah, ini kita skip aja. Ya. Ini ada ininya ya. Kalau misalnya kita mau yang pro. Starter, Creator, Pro. Nah, ada adik kalau misalnya mau langganan boleh bebas terserah ya. Kita pilih yang skip aja. Karena lumayan kan $5. $5 berapa tuh? 70 ribuan ya. Nah, nih kalau sudah nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ini ada menunya nih ya. Ada home, ada voices. Nah, ini menu-menu yang gratis. Text to speech, voice changer, sound effect, voice isolator, image and video. Ini tapi dia masih ini tahap beta ya. Terus ada produk ya, studio, musik, dubbing. Ini kalau nggak salah berbayar yang ini. Ya, speech to text dan lain-lain. Tapi kita coba aja nanti. Nah, nanti ada ini kita coba text to speech. Ya nih. Start typing here or paste any text you want to turn into lifelike speech. Apa ada nih? Misalnya. Nih. Speak in different language. Ya, bisa. Direct a dramatic movie. Record an advertisement. Tell a silly joke. Why don't skeleton fight each other? They don't have the guts. Ya, nih ada yang bisa coba, kita coba ya. Halo, nama saya Alwan. Nama kamu siapa? Siapa? Yang bertanya. Kita coba ya. Nah, ini batasnya kita punya 10.000 kredit ya. Nah, untuk teks ini dia gunakan 38 kredit. Kredit cost is based on length of the text, selected model and voice rate multiplier. Ya. Jadi kayaknya nih dia hitung 32 ini karena ada 32 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 45. Ini berapa nih? 4. Kayaknya spasi nggak dihitung. 4, 4, 8, 10, 12, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kayaknya ini huruf dihitung ya. Makanya ini harganya 38 kredit. Kita coba ya. Generate. Oh, ini ada ya. 38 tuh ya. 38 karakter. Generate speech. Halo, nama saya Alwan. Nama kamu siapa? Nah, ini suaranya agak mirip manusia ya. Halo, nama saya Alwan. Nama kamu siapa? Tuh ya. Ada yang bisa tuh buatnya. Ya. Oh, ini Rahel. Oh, di sini nih kita bisa pilih nih suaranya nih. Ya, tadi suaranya Rahel, cewek. Misalnya, yang lain ada nggak? Oh, ada nih Adam, Alice. Kita coba dengar Adam ya. Gimana suaranya Adam? Our distrust is very expensive. Oh, ini suara Adam. Just trust yourself, then you will know how to live. Ini Alice. Ini Bill. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Itu Bill. The Brian. thing always happens that you really believe in, and the belief in a thing makes it happen. Kalum. Life without love is like a tree without blossoms or fruit. Kalum nama cewek tapi suara cowok ya. English preview. Oh, kita cuma bisa English aja ya, nggak ada bahasa Indonesia nih. Kita coba Adam gimana? Just trust yourself, then you will know how to live. Adam. Our distrust is very expensive. Nah, kita coba pakai Adam. Ke Adam. Generate.
Halo, nama saya Alwan. Nama kamu siapa? Oh, ini yang di ini nih tuh pakai suara Adam ya ternyata ya. Kita coba yang lain. Bill. Halo, nama saya Alwan. Nama kamu siapa? Oh, ini suara Bill tuh, ya. Tuh, jadi adik-adik di sini bisa pilih suara, bisa ganti kecepatan, ya. Kecepatan, misalnya mau lebih cepat, bisa, lebih lebih lambat, bisa, ya. Bisa tinggal diatur stabilitas suaranya, similarity-nya, ya. Terus style, ya. Language override bisa nggak? Ini berbayar mungkin. Oh, ini ada nih Indonesia, ya. Nih kita bisa pilih, ya. Bahasa Arab dan lain-lain itu bisa, ya. Tuh. Jadi kita bisa membuat suara sintetis dengan menggunakan Eleven Labs. Nah, nanti adik-adik coba dibuka tugas di nomor, kita tanggal berapa sekarang? 21 kan nih? Iya, 21. Nomor 14 ya. Ini kayaknya harus di refresh dulu. Ada dibuka nomor 14. Nah, nih. Lihat yang nomor 1. Nah, ini ya cara-cara Eleven Labs. Tadi kita udah coba ya sampai akhir. Nah, selanjutnya nih ada dijawab jawab soal. Setelah itu nomor 3 nih. Ya. Nih. Rancanglah sapaan untuk asisten suara kamu yang mendorong pengguna untuk berinteraksi. Nanti jadi untuk sapaan ini nanti kita akan gunakan di game, ya. Nih, jadi ada dibuat teks sapaan untuk asisten bot kamu yang diawali dengan frasa, "Hai, aku." Nah, siapa? Asisten pribadi kamu. Nah, setelah itu sampaikan kepada pengguna betapa senangnya kamu. Nah, adik-adik buat teksnya dulu, ya. Bisa gunakan ChatGPT untuk pembuatan teksnya. Setelah itu kemudian gunakan Eleven Labs untuk mensintetis suara. Lampirkan berkas audionya yang telah dihasilkan. Nih ya. Kita coba kita ke ChatGPT, ya. Minta ChatGPT buatkan kata-kata sapaan. Tadi apa tadi? Ya. Teks sapaan untuk asisten bot diawali dengan selanjutnya sampaikan kepada pengguna betapa saudara dapat menggunakan dan ajak mereka untuk mulai berinteraksi. Dari sini aja ya. Nih. Nah, kita buat pakai promnya nih gini aja nih. Copy ya. Nah, dari copy nih. Ini udah jadi prom nih. Kita tinggal ke ChatGPT. Nah, nih. Buatkan teks sapaan dan lain-lain, klik enter. Mana? Enter. Enter. Nah, itu ya. Kita tunggu. Nah, nih. Berikut teks sapaannya. Hai, aku asisten pribadi kamu. Senang bertemu dengan kamu. Apapun yang kamu butuhkan, yuk berinteraksi. Tinggal bilang. Nah, ini ada tinggal copy nih. Ya, ini kita copy. Setelah itu kita ke Eleven Labs. Nah, ini kita paste. Nah, ganti namanya. Siapa nama asistennya? Hai, nama aku siapa? Nama siapa yang nggak ada ya? Wahyu, nggak ada yang namanya Wahyu sini ya. Coba pakai nama Wahyu. Hai, nama aku Wahyu. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Ya. Nah, kita coba pakai suara Adam aja deh. Kayaknya suara Adam tuh lebih bersemangat deh. Nah, pakai suara Adam. Nah, kita coba genre. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Nah, tuh ya. Downloadnya di mana nih? Kita coba. Oh, ini ada download ya. Ada di bisa klik di kanan bawah, ada download. Coba kita ganti suaranya jadi Bill. Kalau Bill gimana Bill? Bill. Hai, aku Oh, Wahyu, belum diganti. asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir Oh, untuk generate membantu dulu. apapun yang kamu butuhkan. Generate. Yuk, Bill. mulai berinteraksi. Tinggal bilang, Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan.
Wah, ini intonasinya lebih enak ya. Kita coba yang lain. Siapa ya? Kalau Rahel kan cewek ya. Oh, Brian. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Nih, di modelnya sini juga ada banyak ya. Tadi kan kita pilih yang 11 multilingual versi 2. 11 versi 3 itu alpha multilingual. 11 flash. Nah, ini kalau ini bayar nih ya. 30% cheaper. Kita coba yang alpha ya. Bayar nggak? Get started. Nah, yang alpha, oh ini ada suara baru ya, Liam. Oh, nih. Gaming Unreal. Ini gimana suaranya? Killing spree. Wih, Rampage. Dominating. ini suara game ya. Kalau pakai ini bisa nggak? Nggak bisa ya? Oh, add to my voice. Coba. Itu pakai suara itu. Pakai suara siapa tadi? Gaming. Nah, kita coba pakai gaming ya. Kita generate gaming. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Tuh, generation 1. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Tuh ya. Coba kita cari suara yang lain ya. Ada lagi nggak yang keren? Austin, Priyanka Sogam. Ini orang luar negeri semua, nggak ada orang Indonesia ya. Dr. Fon. Ini gimana suaranya? Well, hello there. Ya, Step ini. into my lab. Look at this. Let me show you my pancake combobulator. Ini kayaknya rame nih kalau misalnya di ini. Oh, ini bayar. Upgrade plane. Yang lain? Ada lagi ya? Kalau ini? Piratenkodex. Bah, Ini orang. der einzige Kodex, den ich kenne, ist: Nimm, was du kriegen kannst und gib Oke, udah nggak bisa lagi nambahin ya. nichts zurück. Well, let's see. I think I'm best for ads, explainer videos, Bisa nih. podcasts, social media, and also nuanced Nah, conversations. silakan adik-adik coba ya dibuat terus setelah itu upload ya. Kita sampai jam 7 jam 8, 6 menit lagi. Silakan adik-adik buat. Silakan coba pilih yang mana ya? Ini. By repeating what students say, Oh, teachers can demonstrate that they are listening. By extending what students say, di mana dengar suara ini ya? Ini pakai Alexandra ternyata. Kalau Priyanka Sogam, Hey, you're not asleep yet, are you? Because I've been waiting to whisper something only meant for nights like this. ini Kwon. 人生の中で最も価値のあるものは事件と愛だけだ。 Coba yang ini bisa nggak ditambah? Oh, ini bisa nih. Kita coba Japanese ya. Tapi masa Jepang cewek namanya Wahyu. Kita coba ya generate. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Oh, ini yang pernah dipakai suaranya di video-video. Hai, aku Wahyu, asisten pribadi kamu. Senang sekali bisa hadir untuk membantu apapun yang kamu butuhkan. Yuk, mulai berinteraksi. Tinggal bilang saja apa yang ingin kamu ketahui atau kerjakan. Nah, nih kakak coba pakai yang 2 ya. Kita download. Nah, nih MP3. Nah, nanti coba kalau sudah diupload di sini ya. Klik. Setelah itu kita cari download MP3. Ah, nih 11 Labs. One. Nah, diupload.
Kalau sudah checklist hijau. Jangan lupa dijawab ya, soalnya soal 1 dan 2-nya juga dijawab. Oke, silakan adik-adik coba dibuat dulu sampai jam 8. 4 menit lagi, silakan. Dibuat dan upload ya. Nanti kakak cek di sini. Nah, yang udah nih Faid. Faid udah upload, Ata udah upload, ya. Juan belum, Kendrick belum, Gisrael belum. Gisrael bisa buka website Lagonovanya? Bisa, Kak. Bisa ya, silakan. Sampai jam 8 ya, 4 menit lagi. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Lanjut aja lah sekalian ya, karena kita materinya udah selesai nanti. Ini kita langsung tinggal tugas nih, ya, tugas praktek. Selanjutnya, adik kalau misalnya sudah yang di tugas yang pertama nih, selanjutnya kita tugasnya membuat podcast, ya. Nih, adik gunakan sintesis suara Eleven Labs untuk membuat podcast audio tentang topik yang adik sukai. Pilih topik untuk podcastnya, misalnya musik, film, olahraga, atau apapun itu terserah. Setelah itu siapkan teks untuk podcast kamu, gunakan ChatGPT. Terus gunakan Eleven Labs untuk sintesis suara. Nah, cobalah berbagai fitur suara yang tersedia. Tadi kita udah bahas ya tentang fitur suara ya. Ada stabilitas, suara yang lain-lain ya. Ya, dari bisa dilihat di sini ya di nomor 2. Ini kan ada materinya ya. Ini tadi udah kita bahas juga ya, fitur-fitur di Eleven Lab. Ada speed ya. Terus ada pemilihan suara tadi kita udah coba ya. Kakak tadi pakai suara Kwon. Ya, dua speed, kecepatan bicaranya, stabilitasnya, kesamaan generasinya, ekspresinya, ya. Nah, setelah itu nanti adik tinggal buat nih ke ChatGPT. Minta ChatGPT buatkan, ya. Berarti prompt-nya minta ke ChatGPT, ya, buatkan teks, ya, teks untuk podcast. Apa ya? Buatkan teks untuk podcast tentang apa? Sepak bola, ya. Buatkan teks apa misalnya? Nah, gitu aja lah ya. Buatkan teks untuk podcast tentang sepak bola berdurasi misalnya berapa menit? 3 menit. Misalnya ya. Nah, langsung kita coba tunggu. Nah, berikut naskah podcast. Nah, halo semuanya. Nah, nih. Ya, tuh. Panjang tuh. Kita coba ya. Wah, ini panjang banget nih. Habis kredit kita nih kayaknya. Kita coba. Ini kita copy. Halo semuanya. Lalalalalalala. Sampai sini. Copy. Kita ke Eleven Lab. Kita mana nih? Oh, ganti teks. Pas itu tambah closingnya tadi ya, closingnya. Oke, itu dulu. Nah, kesayangan kalian. Nah, mana tadi di bawah? Enter, lah. Nggak bisa enter. Oh, enter langsung biasa aja. Nah, tuh kita ganti suaranya, jangan suara Kwon ya. Suara siapa ya? Ada suara lagi nggak ya? Yang rame? Hup. Hey, are you looking for a fresh and engaging voice for your podcast or social media? Nah, Then I'm the voice for you.
Cocok nih untuk podcast. Kita coba ya. Wih, 2000 kreditnya nih. Habis kredit kita. Kita coba ya, generate. Hook. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Bola. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap tajam soal dunia sepak bola. Ini Gue bagus. seneng banget bisa nemenin kalian hari ini. Selama 3 menit ke depan, kita bakal bahas satu topik yang lagi panas. Perubahan taktik modern yang bikin permainan makin cepat dan dinamis. Wah, ini Oke, kita mulai. Kalau kita lihat sepak bola 10-15 tahun lalu, ritmenya jauh berbeda dibanding sekarang. Dulu, banyak tim mengandalkan strategi bertahan rapat, build up yang pelan, dan serangan yang lebih terstruktur. Tapi sekarang, tempo permainan melonjak drastis. Hampir semua tim top dunia mengusung pressing tinggi, transisi super cepat, dan memaksimalkan kecepatan pemain sayap. Salah satu contohnya adalah bagaimana klub-klub besar Eropa memakai gaya high pressing. Begitu kehilangan bola, dalam hitungan detik mereka langsung menekan balik, memaksa lawan membuat kesalahan. Strategi ini bikin pertandingan jauh lebih intens dan menarik buat ditonton. Selain itu, ada juga pergeseran peran pemain. Dulu kita mengenal gelandang bertahan yang tugas utamanya menghentikan serangan. Sekarang, posisi itu diwajibkan bisa mengatur tempo, mengalirkan bola, bahkan memulai pressing. Bek tengah pun berkembang. Mereka bukan hanya penjaga area, tapi juga pengumpan jitu yang wajib tenang dalam tekanan. Dan jangan lupa pengaruh data. Klub-klub modern memanfaatkan analisis statistik, heat map, hingga AI untuk membaca pola permainan lawan. Ini bikin taktik makin canggih, dan keputusan pelatih makin presisi. Mungkin kita nggak melihat itu dari tribun, tapi setiap gerakan pemain sebenarnya hasil kalkulasi yang cukup rumit. Kembali ke lapangan, yang paling menarik adalah bagaimana taktik perubahan ini bikin pertandingan jadi lebih terbuka. Lebih banyak gol tercipta dari transisi cepat dan counter pressing. Tapi tentu saja ada tantangannya. Pemain harus punya stamina tinggi, kelincahan, dan kemampuan membaca permainan dalam tempo cepat. Jadi, apakah sepak bola modern lebih baik? Itu tergantung selera, tapi jelas, permainan hari ini jauh lebih dinamis dan penuh intensitas. Dan itu yang bikin kita, para penonton, semakin betah nonton dari menit pertama sampai terakhir. Oke, itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih udah dengerin podcast Suara Bola. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Gue pamit, sampai jumpa, dan tetap semangat mendukung tim kesayangan kalian. Ya, keren ya. Nah, nanti kalau misalnya males ngomong, ya, bisa pakai suara ini nih. Ada dibuat teksnya. Terus buat podcast sendiri, ya, biar suara ada nggak dikenali orang. Ini keren nih. Suaranya juga udah mulai lumayan alami ya. Suaranya alami. Nah, ini kita bisa download nih, ada di download ya. Yang generasi kedua gimana suaranya? Kita coba dengar ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Bola. Nah, ini ya, Tempat kita ngobrol santai tapi tetap tajam soal dunia sepak bola. Gue seneng banget bisa nemenin kalian hari ini. Ini kayaknya Selama yang 3 ada menit di ke depan, Spotify kita nih. bakal bahas satu topik yang lagi panas. Perubahan taktik modern Ini yang pernah bikin dengar permainan Spotify makin ya? cepat dan dinamis. Ini suaranya Oke, ini. kita mulai. Kalau kita lihat sepak bola 10-15 tahun lalu, Ada ritmenya iklan-iklan jauh Spotify. berbeda dibanding Nah, ini. sekarang. Dulu Suaranya banyak hook. tim mengandalkan strategi bertahan rapat, build up yang pelan, dan serangan yang lebih terstruktur. Tapi sekarang, tempo permainan melonjak drastis. Hampir semua tim top dunia mengusung pressing tinggi, transisi super cepat, dan memaksimalkan kecepatan pemain sayap. Salah satu contohnya adalah bagaimana klub-klub besar Eropa memakai gaya high pressing. Begitu kehilangan bola, dalam hitungan detik mereka langsung menekan balik, memaksa lawan membuat kesalahan. Strategi ini bikin pertandingan jauh lebih intens dan menarik buat ditonton. Selain itu, ada juga pergeseran peran pemain. Dulu kita mengenal gelandang bertahan yang tugas utamanya menghentikan serangan. Sekarang, posisi itu diwajibkan bisa mengatur tempo, mengalirkan bola, bahkan memulai pressing. Bek tengah pun berkembang. Mereka bukan hanya penjaga area, tapi juga pengumpan jitu yang wajib tenang dalam tekanan. Dan jangan lupa pengaruh data. Klub-klub modern memanfaatkan analisis statistik, heat map, hingga AI untuk membaca pola permainan lawan.
Ini bikin taktik makin canggih dan keputusan pelatih makin presisi. Mungkin kita nggak melihat itu dari tribun, tapi setiap gerakan pemain sebenarnya hasil kalkulasi yang cukup rumit. Kembali ke lapangan, yang paling menarik adalah bagaimana taktik perubahan ini bikin pertandingan jadi lebih terbuka. Lebih banyak gol tercipta dari transisi cepat dan counter pressing. Tapi tentu saja ada tantangannya. Pemain harus punya stamina tinggi, kelincahan, dan kemampuan membaca permainan dalam tempo cepat. Jadi, apakah sepak bola modern lebih baik? Itu tergantung selera. Tapi jelas, permainan hari ini jauh lebih dinamis dan penuh intensitas. Dan itu yang bikin kita, para penonton, semakin betah nonton dari menit pertama sampai terakhir. Oke, itu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih udah dengerin podcast Suara Bola. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Gue pamit, sampai jumpa dan tetap semangat mendukung tim kesayangan kalian. Tuh ya, nih ya. Ini suaranya yang sering dipakai di Spotify nih ya. Kakak coba download yang ini ya, kedua. Nah, nanti adik-adik upload ya di sini ya. Dia yang tugas 2. Ini hope. Open. Is. Ya. Nah, kalau sudah selesai. Silakan adik-adik ya. Kita masih ada waktu 23 menit. Silakan dibuat ya. Dibuat podcastnya, setelah itu upload. Nah, ini yang kedua, yang baru upload podcast itu Kenrit sama Atta ya. Nanti kakak cek. Silakan, kita masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh adik. Masih ada waktu 20 menit. Silakan adik buat podcastnya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya. Kenapa saya nggak bisa dibikin ngomong ya, Kak? Apanya? Kak, Gimana? talk to speech-nya, Kak. Apanya? Talk to speech-nya. Saya harus bayar, Kak. $11, $2. 11 bayar. Mana coba share screen, share screen. Coba Zizrel, bisa share screen? Mana? Kok bayar? Mana? Coba klik generate. Ini kayak gini, Kak. Unusual activity detected. Detail usage disable. Wih, kenapa nih? Oh, mungkin Zizrel pakai VPN nggak? Enggak, Kak. Nggak ya? Kenapa gitu? Oh. Coba klik home. Klik home Zizrel. Atau ada akun lain nggak? Coba daftar pakai akun lain. Klik home, coba. Klik home dulu. Nah, home. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Coba text to speech. Klik. Setting, coba klik setting. Ini teksnya dari ini yang punya Zizrel. Tadi Zizrel ketik teksnya ini. Bukan, Kak. Oh, bukan. Iya itu, Kak. Itu. Udah itu. Iya, Coba benar klik itu. sekali lagi. Generate speech. Coba dites. Klik lagi. Tetap aja kita sama, Kak. Harus bayar, Kak. Gimana? Masih ya? Harus bayar. Ini saya coba Hmm. sekolahnya, Kak. Pakai bahasa Indonesia. Coba pakai bahasa Indonesia. Sama aja, Kak. Sama aja ya? Nah, coba ada akun Google lagi nggak? Bentar, Kak.
Coba pakai akun Google yang lain, coba daftar. Nah, coba. Kalau masih sama, kenapa tuh ya? Sebelumnya Zizel udah pernah pakai Eleven Lab? Belum Kak. Belum ya? Coba pakai email yang lain. Nggak ada lagi kan cuma email ini doang kan Kak. Lihat lagi ya. Mana tuh? Hmm. Paling coba buat email baru Zizel. Coba sekali ya. Karena kalau pakai email Zizel yang itu kan dia nggak bisa. Harus upgrade. Ya. Coba buat email baru dulu. Karena kayaknya itu mungkin udah ini ya, udah, tapi kreditnya masih ada 5.000 ya. Buat email dulu, email baru. Bisa Oh nggak? iya. Coba itu klik sign in with Google. Udah kan kalau misalnya saya with Google lagi itu udah lagi ke akun itu Kak. Oh, keluar dulu, keluar dulu. Dari akunnya ini, dari akunnya sign out. Coba sign in. Bisa nggak? Atau Tetap balik, balik lagi? balik lagi ke akun yang itu Kak. Oh, ini nih, nih, sign up, sign up. Ini bawah. Sign up. Nah, baru sign up with Google. Coba. Mana? Loh, masih gitu lagi? Coba Kak. Iya sama sama akun Kak tetap Kak. Coba sign out tapi sign up. Bisa nggak? Udah Kak tadi Kak. Berarti buat email dulu, baru. Coba ini sign up, coba sign up. Sign up with Google. Kalau sign up with Google masih lagi itu ya? Iya lagi join ke akun itu lagi Kak. Karena di sini nih, karena di sini udah login Google-nya. Paling nanti Jijral coba buat email baru. Coba buat email baru. Nah, tapi di sini Yap. jangan jangan ini, jangan login ini Gmail-nya, emailnya. Oh, ya ganti akun gitu ya Kak. Nah, coba ya. Silakan. Kita ada waktu 16 menit lagi, silakan. Tadi apa ya namanya Kak? Gimana? Tadi apa ya namanya itunya? Nama tempat AI-nya. Suara AI-nya. Suara itu yang suara tadi, Eleven Lab. Nama apa? Nama AI suaranya tadi kan? Iya. Ini nih, Eleven Lab. Eleven Labs. Yang lain? Ini yang udah selesai yang podcast baru Kendrick sama Atta ya. Coba cek lagi. Oh, udah nih. Fight udah, Juan udah. Kakak cek ya. Ini kita coba cek suara. Yo, balik lagi di podcast kita ngobrol santai film-film lokal. Wih. Hari ini gue mau bahas film animasi yang sempat heboh banget, yaitu Merah Putih, One for All. Jadi gini, ada 8 anak dari Ini yang berbagai punya daerah di Fight ya. Indonesia. Oke, nanti kakak cek lagi. Punya Fight udah. Ini punya Atta. Oh, Atta ngirim Google Drive ya. Olahraga bukan hanya soal keringat, tapi tentang bagaimana kita merawat tubuh dan pikiran. Atta udah.
Halo semuanya, selamat datang di podcast Melampaui Ring. Tempat kita Henry sudah. Silakan ada di. Tinggal Jizrel yang belum ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti itu materi ada di bisa baca lagi ya. Itu di sebelah yang nomor 2 itu ada materi panduan. Ya. Itu ada materi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jizrel udah bisa nanti dicoba ya. Ya, Pak. Ada dari udah selesai semuanya. Tinggal Jizrel. Oke. Sebelum kita tutup kelasnya, kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba dari apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat hari ini kita udah belajar apa aja? Pait, Jizrel, Juan, Kenrich, Atta. Hari ini kita sudah pelajari tentang sintetis suara ya. Bagaimana cara pembuatan sintetis suara ya, langkah-langkahnya. Terus ada metode-metode apa saja yang bisa digunakan di dalam sintetis suara ya. Tadi ada sintetis konkatenatif ya. Terus ada sintetis jaringan saraf. Terus tadi juga kita belajar tentang penggunaan apa namanya jaringan saraf buatan ya, pembuat suara. Tadi kita gunakan 11 Labs ya. Nah, tugasnya kan tadi adik-adik udah selesai ya, tinggal Jizrel ya. Jizrel nanti diselesaikan ya, nanti diupload, nanti kakak cek. Jadi kita sudah tadi coba bagaimana cara membuat sintesis suara dengan menggunakan 11 Labs. Tadi kita juga pilih suaranya ya dan kita coba generate. Nanti mungkin untuk sintetis suara itu nanti kita akan gunakan di game kita ya. Di game kita di yang game Twine ya, mungkin nanti kita bisa tambahkan suara. Oke. Seperti itu. Sampai sini materi kita hari ini. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Faith, Kenrich, Atta, Juan, Jizrel. Sebelum kelas ditutup, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan, adik-adik? Kenrich, Faith, tidak ada? Jizrel, Atta, Juan. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, maka cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Faid, Kenrich, Atta, Zizrael, Juan. Sampai ketemu kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih semuanya.
Terima kasih, Kak. Ya.